lagi dengan kami di Pertamina Mandalika Racing Series 2025 di ronde yang ketiga. Kita kembali lagi setelah break. Sudah berada di menit-menit sebelum kita memasuki race yang pertama. Para pemirsa yang di rumah, kami menyapa kembali, mengucapkan selamat datang kembali kepada semua penonton, semua pemirsa yang menyaksikan baik di kanal YouTube kami. Dan itu dia, tadi kita sudah melihat kondisi dari track Mandalika ini, di mana ada suhu dan lain sebagainya, di mana kalian bisa melihat seberapa panas sih sebenarnya sekarang itu di sirkuit track Mandalika International Pertamina. Dan di sini kita sudah melihat ada para pembalap-pembalap dari kelas yang akan melakukan race yang pertama. And then we on the track profile, terletak di Nusa Tenggara Barat, Lombok, Indonesia. Ini dia track Indonesia Pertamina Mandalika. Kita akan mengulik sedikit track information, di mana ini terdiri dari 17 tikungan dan 4,3 km arah jarum jam, 6 tikungan kiri dan 11 tikungan yang ke kanan. Untuk sektornya ini terdiri dari 4 sektor, dan ada tempat-tempat di mana kalian bisa melihat. Ini sektor 1 dari tikungan pertama sampai tikungan keempat, sektor 2 tikungan 5 sampai tikungan ke-9, sektor 3 tikungan 10 sampai tikungan 12, dan tikungan 13 sampai 17 merupakan sektor yang terakhir atau sektor yang keempat. Dan most demanding braking point yaitu tikungan pertama, tikungan ke-10 dan tikungan yang ke-13. Dan high tire stress zone, di mana ban itu menjadi sangat panas sekali, yakni berada di tikungan ke-15 menuju ke-16. Tikungan 16 dan 17 merupakan sebuah tempat overtaking hotspot, dan juga tikungan pertama dan tikungan yang ke-10. Jadi kalian harusnya melihat dari track information yang sudah diberikan tadi, itu bisa terlihat di mana sih tempat-tempat yang biasanya para pembalap itu lumayan challenging melewati sebuah tikungan. Terlihat tadi tikungan 15, tikungan 16, 10, dan juga tikungan-tikungan tersebut bukan hanya tempat-tempat most demanding braking point. Sebenarnya most demanding braking point itu beriringan dengan overtaking maneuver pada braking, dimana kalau di hard braking zone, para pembalap itu akan melakukan sebuah advantage. Mereka akan coba gain advantage atau mengambil keuntungan menyalip pembalap yang ada di depannya dia. Seperti itu para pemirsa di rumah. Dan kita sementara melihat para pembalap untuk bersiap-siap di dalam starting grid. Ini dia National Sport 250cc race yang pertama, di mana ada Andi Gilang, Abdul Gofar, Araya Gaska Dibani Laksana, Chandra Hermawan, Reikat Yusuf Fadilah, Irfan Ardiansyah, Joshua Mbeo, Galang Hendra Pratama, Andri Swanto, Murobil Fitoni atau Robi Sakera, ada Fadil Musyafi, ada Renaldi Pradana Susilo, Gary Salim, Bintang Nur Halif, Rusman Fadil, Fadil Al-Ghazani Priyadi, Deksa Almer Alfarezel, ada Muhammad Adenanta Putra, ada Chesi Melandri, Ziven Rosul, Aldias Aksal Ismaya the hometown hero with Raya Gaska, Dwiki Hardiana Suparta, ada M. Syirat Syauki dari Aceh, ada pembalap Erjun Hatnai Firdaus, ada M. Diandra Trihardika, ada Davino Britani, Nelson Kairoli, Raka Bima, dan Alvaro Heta Mahendra. Ini dia Riders Championship, di mana Robi Sakira memimpin dengan 93 poin. Ya, itu pembalap dari tim Yamaha Eleven HP 969 Global Ondolomon, dan dia bisa, apabila dia bisa mempertahankan konsistensi sampai pada ronde yang kelima, maka dia bisa menjadi juara dari Mandalika Racing Series ini. 37 total pembalap, namun pada hari ini, tepatnya di ronde yang ketiga, race yang pertama, ada 29 pembalap yang ada. Dan sudah terlihat di sini ada Bung Orin. Silakan Bung Orin. Terima kasih Rio yang berada di studio siang hari ini. Kami sudah berada di grid position pada kelas yang pertama, pada kelas sport 250cc, dan di grid utama ada Andi Gilang. Andi, hari ini Anda mencatatkan waktu pada catatan waktu terbaik. Target Anda di balapan kali ini, Andi? Ya, target saya melakukan yang terbaik pada saat race, full konsentrasi, dan mencoba menaiki podium. Mencoba untuk menjadi yang terbaik di podium. Dan persiapannya sudah matang hari ini? Latihan berapa hari? Latihan kemarin aja. Kemarin saja, tapi siap ya. Oke, selamat berlomba Andi Gilang.
Dan nampaknya saat ini kita akan segera bergeser pada 79. Ada Abdul Gofar Mutsakin yang ada di sini. Rekan Anda satu tim di sana di grid possession utama. Apa yang Anda lakukan? Bekerja sama aja. Kerjasama saja. Oke, selamat berlomba Abdul Gofar Mutsakin. Dan inilah sang putra dari Mataram, dari Lombok. Bagaimana persiapan Arya Gaska? Ya, untuk race 1 siang ini saya tetap fokus saja dan mengatur ritme balapan dengan baik. Bismillah. Oke, selamat bertarung dan berikan yang terbaik untuk Nusa Tenggara Barat tentunya. Baik, kita akan segera jalankan race di siang hari ini dan kembali ke studio terlebih dahulu bersama rekan saya Rio. Terima kasih banyak untuk Bung Orin Sugawa, dan sudah pada detik-detik kita akan melihat race yang pertama dari National Sport 250 cc, di mana adalah pembalap-pembalap dari Honda dengan CBR 250 cc dan juga Yamaha dengan Yamaha R3 320 cc. Kita akan melihat para pembalap-pembalap ini bertarung di lintasan ini. Kita akan melihat mereka mencoba untuk memberikan yang terbaik tentunya. Dan Andi Gilang akan menjadi pole position kita, disusul oleh Abdul Gofar, dan Arya Gaska akan bersada di row yang sama, di barisan yang sama. Ya, dan untuk para pemirsa, sementara kita menunggu para pembalap mencoba untuk melakukan sebuah warm up lap, saya ingin menginformasikan, ini perhatikan baik-baik untuk para fans dari setiap pembalap yang ada. Di fitur chat live streaming yang kalian tonton di kanal YouTube, itu ada fitur terbaru dari tim Hot Lap yang coba dibuat, yaitu fitur dimana kalian bisa melakukan polling untuk pembalap idola kalian. Jadi misalnya kalian mengetik hashtag atau pagar, tanda pagar dan nomor pembalap, maka di situ akan muncul polling dari pembalap yang kalian pilih. Jadi kalau kalian misalnya contoh, kalian menggunakan hashtag 27 berarti Andi Gilang. Kalau hashtag 38 berarti Arya Gaska. Dan di situ nanti akan kelihatan nih, biar nggak ada penonton-penontonnya, oh gue dukung ini, padahal tadi dia ngedukung yang lain gitu. Coba kita lihat, kita buat keseruan di kolom komentar. Dan juga terima kasih sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada kalian semua yang sudah menyaksikan jalannya helatan Pertamina Mandalika Racing Series ronde yang ketiga. Warm up lap pemirsa, para pembalap di race yang pertama National Sport 250 cc, mana ada pembalap-pembalap dari Honda menggunakan CBR 250 cc dan dari Yamaha menggunakan R3 320 cc di sini. Kita akan melihat mereka mencoba untuk fight di track. Ada nama-nama seperti Gary Salim juga terlihat di bagian lini tengah. Ada Robbie Sakera yang berkali-kali mendominasi di ronde yang sebelumnya. Ada Irfan Ardiansyah juga yang unjuk gigi di lini depan. Kita lihat nama-nama mereka, apakah mereka bisa ke depan dan bisa bertarung untuk memperebutkan kembali the position where they belong. Kita lihat. Oke, dan sudah kembali bersama saya lagi Bung Orin Sugawa. Nampaknya tadi sempat melakukan transisi yang sangat cepat dari track langsung kembali ke studio, Bung Orin. Iya, terima kasih dan selamat siang Sobat Mandalika. Siang hari ini baru saja Anda saksikan para pembalap-pembalap yang akan melakukan start di race pertama kita hari ini dalam gelaran Mandalika Racing Series putaran kedua, yang tentunya siang hari ini tidak main-main Rio, karena ada pembalap-pembalap di kelas 250 cc dan nampaknya kelas ini cukup hangat di beberapa hari terakhir ini.
Tadi saya sempat berbincang dengan Bapak Edi Saputra, ya. Jadi masalah ada regulasi yang tentunya disesuaikan. Ya, melakukan penyesuaian karena Yamaha khususnya di kelas ini cc-nya berbeda ya, Bung. Ya. Di 320 cc dan ini harus diambil jalan tengah menurut Bapak Edi Saputra. Dan ini tengah dilakukan penyesuaian, digodok terus untuk penyesuaian dan tentunya untuk kemajuan bersama. Dan oke, kita akan saksikan jalannya race yang hari ini dari Mandalika International Circuit. Anda akan melihat kelas 250 cc. Seluruh pembalap sudah berada pada posisinya dan saat ini akan segera melakukan start. Go 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 go. Dari studio Pertamina Mandalika International Circuit, kami menyapa Anda selamat siang dan selamat menyaksikan. Luar biasa sekali, Andi Gilang leads the way menuju tikungan yang pertama, disusul oleh pembalap di belakangnya dia, yakni Chandra dan juga Area Gaska. Ada Abdul Gofar yang terlihat di sana bersama dengan Reika Yusuf Fadil juga ada di sana, Irfan Ardiansyah, ada Joshua Mbeo. Kita lihat di sini mencoba untuk bertarung di bagian depan. Kita lihat apa yang akan terjadi. Apakah Andi Gilang bisa mempertahankan posisi pertama sampai pada akhir dari balapan ini? Namun tidak menunggu waktu lama. Sudah ada sebuah gebrakan, sudah ada sebuah tusukan dari seorang Area Gaska memacu mesin dari Yamaha R3-nya di sini. Oh, sudah ada pembalap yang crash. Sudah ada pembalap yang terjatuh tepat di tikungan yang pertama tadi nampaknya. Dan kita melihat di sini Irfan Ardiansyah akan mencoba untuk masuki posisi-posisi selanjutnya disusul dengan Abdul Gofar yang tepat berada di posisi keempat ini. Iya, nampaknya ada pembalap SCM yang mengalami masalah tampaknya tadi, Bung, atau siapakah yang terpelanting. Semoga dapat melanjutkan jalannya balapan. Dan saat ini kita menyaksikan bersama kekuatan pembalap-pembalap yang luar biasa dengan performa yang begitu bagus. Abdul Gofar Mutakin Astra Motor Yogyakarta berada pada leading posisi, ya. Saat ini berada pada posisi leader. Dan sang putra dari Nusa Tenggara Barat, siapa lagi kalau bukan Area Gaska di Badi Laksana yang mencoba melakukan pressure. Dan apa yang akan dilakukan oleh Area, berada pada posisi terbaik 38 Yamaha Niti Racing DRS Kayaba MFZ Dinavolt rupanya berada pada posisi terbaik, melesatkan laju motornya dengan kecepatan tinggi. Dan bagaimana dengan pembalap Andi Farid Isdihar? Apa yang akan dilakukan oleh beberapa pembalap? Nampaknya kali ini ada Raka Bima Saktiansa yang harus terbelenggu posisinya di bagian belakang. Sementara Nelson Cairoli juga mengalami hal yang sama. Kita nantikan Alvaro Hita Mahendra yang juga tertinggal keberadaannya. Saat ini nampaknya sudah mulai terjadi pergeseran kembali. Lap demi lap kita akan nantikan. Ini lap yang kedua. Abdul Gofar Mutakin, Irfan Ardiansyah, Andi Farid Isdiranto, Andi Gilang. Sementara Raikat Yusuf yang nampaknya juga kali ini bangkit dengan kecepatan. Ada sedikit gerakan-gerakan berbahaya tampaknya, Rio. Luar biasa sekali di sini. Nampaknya Irfan Ardiansyah mencoba untuk memberikan pressure down di inside, mencoba untuk mengambil dari dalam dan overtaking manuver mencoba untuk dilakukan. Baik sekali di sisi lain, seorang Robi Sakira mencoba untuk mengovertake, menyalip seorang local hero Area Gaska, turun beberapa posisi. Ini saatnya pembalap dari Eleven HP969 Global Onolomon yang masuk ke depan, disusul oleh Fadil Musyafi, tidak terlihat jauh di posisi ke-7 dan 8 di sana bertarung dengan Chandra Hermawan. Ini dia pressure mencoba untuk dibuat dari seorang Robi Sakera kepada pembalap-pembalap di depan, yakni Andi Gilang dan juga Reikat Yusuf Fadila. Irfan Ardiansyah is going to take the lead, tapi ini tidak akan butuh waktu lama. Pembalap-pembalap yang melihat reaksinya dia, yang melihat aksinya dia, yang melihat manuver yang dilakukan pada tikungan ke-10 tidak akan memberikan ruang yang cukup untuk pembalap-pembalap lain lewat. Perlahan demi perlahan Robi Sakera is climbing on the top 3. Sedikit wobble dari Irfan Ardiansyah, dan kita lihat di sini siapa yang akan memenangkan race ini, Bu? Iya, nampaknya Murobel Vitoni atau Robi Sakera sudah menunjukkan kebolehannya untuk berbicara di bagian depan dalam lap kedua ini.
Sementara gerakan Irfan Ardiansyah terlihat jelas sekali. Ia mulai turun posisi dan bergerak tidak beraturan. Hampir saja pembalap ini tergelincir. Dan kita lihat kemungkinan yang akan terjadi di manakah pembalap Murrobil Vitoni akan mengalihkan Abdul Gofar Mutakin dan juga Andi Gilang dengan kecepatan yang luar biasa. Abdul Gofar Mutakin nampaknya mulai Murrobil Vitoni atau Roby Sakera didesak dari beberapa sisi dan nampaknya kekuatan dari Astra Motor Racing Team mulai berbicara kembali. Namun Murrobil Vitoni dengan cekatan kembali mengambil sisi dari luar. Irfan Ardiansyah, apa yang dilakukan? Roby Sakera nampaknya menyalip seorang Andi Gilang di sini di posisi pertama, dan kita lihat Roby Sakera disusul oleh Irfan Ardiansyah berada di posisi kedua. It's going to be a battle between Honda versus Yamaha. Kita lihat bersama para pemirsa yang berada di rumah. Ini dia semangat juang 45, di mana mereka tidak membuang-buang waktu, tidak membuang-buang kesempatan. Coba untuk diraih, coba untuk dieksekusi. Bagaimana celah yang terlihat dari pembalap yang di depannya mereka. Mereka tidak membuang waktu lama, langsung mengambil sebuah tindakan dan diambil. Ini dia track spot kita, di mana momen overtaking manuver dari luar dan 3 wide terjadi di tikungan 7, 8, dan 9, melibatkan seorang Roby Sakera dan juga 2 pembalap Honda, yakni seorang Andi Gilang dan juga Irfan Ardiansyah dan juga Abdul Gofar. Benar sekali Bung Orin, dan kita lihat sudah memasuki di lap yang selanjutnya Bung Orin. Iya, nampaknya Roby Sakera berada pada posisi yang cukup gemilang. Pembalap yang melakukan start dari deretan belakang. Ia saat ini berada pada posisi yang luar biasa. Apakah Murrobil Vitoni akan berhasil untuk menguasai jalannya balapan dengan sempurna hingga lap terakhir? Namun nampaknya ada tekanan-tekanan yang dibangun oleh Irfan Ardiansyah, pembalap dengan nomor start 16 dari kota Semarang, Honda NWN Ilegal. Apa yang terjadi? Berbahaya. Tampaknya crash terjadi. Dan nampak kembali kita lihat pertarungan Irfan Ardiansyah. Irfan Ardiansyah berada pada posisi yang begitu bagus, namun nampaknya mulai kembali terjadi pergeseran, Bung. Roby Sakera lagi-lagi dan lagi on the same spot, on the same. Tapi Araya Gaska. We get 2 Yamahas up the front. Masuk di posisi pertama. Baik sekali sebuah manuver yang coba diambil oleh 2 pembalap Yamaha ini, menyalip 2 Honda yang di depannya dia. Namun Andi Gilang dan Irfan Ardiansyah is not gonna take them too long to go back on the front place. Kita lihat di sini mencoba untuk mengejar, mencoba untuk mencari sebuah kesempatan. Chandra diam-diam menyusul bersama dengan Fadil Musyafi. Kita lihat apakah kita akan melihat sebuah deja vu di mana Roby Sakera akan berada on the same podium as well as Fadil Musyafi there, dan juga ada Araya Gaska. Itu dia terlihat sebuah crash, dan ada pembalap yang mencoba untuk dia menghindar supaya tidak melindas pembalap yang terjatuh. Niat yang sangat baik, tapi belum cukup untuk menjaga sebuah race, dan dia harus terjatuh di sana. Tapi di sini kita harus tetap lanjut. 157 Murrobil Vitoni memimpin race kali ini. Fadil Musyafi sudah masuk di posisi 3, Bung Orin. Iya, ada pergerakan yang cukup signifikan, dan kali ini kembali ada pembalap-pembalap yang mengalami masalah. Apakah Joshua Mbeo yang harus terpelanting jauh di pinggir lintasan? Kembali kita lihat Murrobil Vitoni atau Roby Sakera berada pada posisi yang begitu bagus. Di sini Roby Sakera menguatkan posisinya di barisan depan. Ia berusaha untuk lepas. Apa yang akan dilakukan? Saudara, nampaknya kekuatan Murrobil Vitoni mulai dihantui oleh Fadil Musyafi. Bung, tampaknya cepat sekali. Terjadi pergeseran. Apa yang dilakukan Arai Agaska di putaran nampaknya menunjukkan kebolehannya. 38 Arai Agaska di Bani Laksana. Apakah kembali Murrobil Vitoni akan berhasil? Masih Arai Agaska, saudara. 38 pembalap tuan rumah yang saat ini berada pada posisi terbaik. Roby Sakera dengan tekanan tinggi melakukan pressure, dan Chandra
Chandra Hermawan nampaknya mulai berbicara. Inilah SCM Aditama Bro, Kalimantan Timur mulai merangsek di sana. Dan Galang Hendra Pratama tampaknya pun mulai hadir. Wow. Lihat di sini ada tim dari Eleven 969 Global Ondolomon, luar biasa sekali semangatnya. Senyuman lebar terlihat melihat pembalap mereka dari Robi Sakira dan juga Fadil Musyafi bertarung di lini depan. 4 Yamaha mencoba untuk mendominasi di sini, namun pembalap-pembalap dari Honda tentunya tidak akan menyia-nyiakan kesempatannya mencoba untuk mereka raih. Grup yang sudah terlihat terpisah dari grup yang belakang. Terjadi sebuah slipstream manuver dari Arai Agaska, menyalip di posisi ke depan. Chandra Hermawan squeezing down the inside and Fadil Musyafi get overtaken by Robi Sakira. Sekarang ini kita melihat seorang Chandra Hermawan yang memimpin balapan kali ini. Berjalannya sebuah balapan di sini sudah ada nama baru, Reynaldi Rere Pradana Susilo masuk ke top 3 kali ini. Dia sudah ada di tepat di belakangnya Chandra Hermawan dan juga Robi Sakira, juga Adil Musyafi terlihat di sana side by side. 2 kali terjadi dalam satu tikungan. Posisi pertahanan posisi kedua, 3 dan 4 battle. Chandra Hermawan bertahan di posisi ketiga, dan di posisi kedua kita melihat di sini ada seorang nampaknya Arai Agaska Rere yang akan coba di overtake oleh Chandra Hermawan, dan Abdul Gofar is back on the business. Nampaknya seseorang melebar di sana. Siapakah dia? Apakah Abdul Gofar yang malah melebar atau Andi Gilang? Ya, tampaknya di sini pergerakan dari 57 yakni Fadil Musyafi ini mulai terbaca oleh rival-rivalnya, hingga kesempatan mulai diambil alih oleh pembalap-pembalap seperti Chandra Hermawan. Dan di sini Reynaldi Pradana juga mulai menunjukkan kebolehannya di atas lintasan. Ia melakukan sebuah gerakan untuk membalas kekalahan. Sedikit ada kesalahan yang dilakukan, dan kini kita lihat kembali Arai Agaska Dibani, kemudian juga Muhammad Fadil Musyafi, Murobil Vitoni, ada Chandra Hermawan, kembali Chandra Hermawan. Chandra Hermawan dengan cekatan dia berada pada posisi terbaik. Robi Sakira, Reynaldi Pradana, Irfan Ardiansa, dan di mana mereka? Fadil Musyafi yang mulai turun, dan Irfan Ardiansa, kembali Irfan. Tampaknya Irfan Ardiansa melesat bong. Tampaknya ia memisahkan diri dari kepungan lawan-lawannya. Yap, Irfan Ardiansa is trying to escape from the riders behind, mencoba untuk kabur, mencoba untuk memperlebar jarak dari pembalap yang ada di belakangnya dia. Satu-satunya pembalap Honda yang fight di top 4 kali ini, namun tidak menutup kemungkinan untuk seorang Abdul Gofar bersama dengan Andi Gilang untuk kembali ke depan. Galang Hendra Pratama sudah terlihat, dan juga Aldias Aksan Ismaya dengan sedikit pergerakan perlahan-lahan ke depan sudah berhasil menyalip seorang Fadil Musyafi. Andi Gilang nampaknya turun ke posisi 11 di sana. Namun kita melihat di sini Irfan Ardiansyah needs to defend it from 3 Yamaha's rider. Ada seorang Arai Agaska yang mencoba untuk comeback di posisi depan. Rere juga tidak mau kalah. Side by side dia di sana dengan seorang Robi Sakira. Namun Robi Sakira is trying to play smart here, mencoba untuk bermain sedikit pintar, tidak terlalu terburu-buru, melihat lap masih tersisa 4 lagi. Sektor yang terakhir pada pemirsa, ini dia sektor yang paling most demanding braking points, yang paling menguras umur dari ban, yang paling membuat suhu ban bisa sangat-sangat panas dan tempat terkikis. Benar sekali. Di sini Arai Agaska membangun serangan. Apa yang akan terjadi? Apakah bisa Irfan Ardiansyah bertahan sampai pada akhirnya? Iya, di sini Irfan Ardiansyah mulai diambil alih. Irfan Ardiansyah merespon apa yang dilakukan oleh Arai Agaska. Arai Agaska kembali saat ini mencoba untuk berbicara, berada di lini depan. Sementara Irfan Ardiansyah ditempel lagi oleh Murobil Vitoni. Apa yang akan dilakukan? Reynaldi Pradana ada di sana. 171 Reynaldi Pradana berada pada posisi yang cukup signifikan. Namun kembali lagi Irfan Ardiansyah. Irfan
Ardian Sasang putra dari AR ini berada pada posisi yang begitu bagus. Ia mengendalikan laju motornya dengan performa yang begitu sempurna. Bahkan di beberapa tikungan pembalap ini mencoba memaksakan dirinya untuk berada pada posisi apik walau penuh resiko. Dan di sini saudara, kembali ada ancaman dari sisi dalam. Apa yang dilakukan oleh 1, 2, 3, 4 pembalap mencoba melakukan penekanan, dan di sini saudara, gerakan-gerakan apik dari sang rival. Apakah 171 Renaldi Pradadakan berhasil? Oh, 38. Oh, 38 nampaknya the local hero. This is gonna be a great battle. A great battle is guaranteed. Rere mencoba untuk masuk di posisi ketiga, menyalip seorang Irfan Ardiansyah. He's still going, he's still coming for the next place. Kita akan melihat bisakah Robi Sakera mempertahankan posisi dari seorang Rere. Kita melihat di sini Arya Agaska, the local hero, is taking the lead. Tapi 3 lap tersisa, Bung Orin. Apakah yang bisa terjadi sampai pada akhir race ini? Ya, di sini ada pertanyaan besar, dan tentunya perhitungan yang hampir pasti akan terjadi. Oh, sayang. Oh, crash. Suara benturan luar biasa. Sayang sekali pembalap-pembalap yang sudah berada di deretan depan akhirnya terbuang, dan kali ini terbelenggu posisinya. Dan di sini akhirnya 38 Arya Agaska di Bani Laksana bersama Chandra Hermawan. Apa yang terjadi saudara? Chandra Hermawan berada pada posisi apik. Galang Hendra alias Axel Ismaya berada pada posisi yang luar biasa. Gary Salim muncul di sini, Bo. Ya, sayang sekali tadi Irfan Ardiansyah terlihat harus terkubur harapannya untuk berada di posisi depan. Dia harus crash. Melihat tadi terlalu padat, begitu banyak pembalap yang memang bersikeras untuk masuk di tikungan ke-16. Itu dia, mereka tahu lap tidak begitu banyak. Lap akan berakhir dalam kurang lebih 2 lap lagi, tidak lebih dari 4 menit. Maka race ini akan masuk pada akhirnya. Dan kita lihat 3 wide, 3 pembalap dalam satu spot. And that's what we're waiting for. Itu yang kita nantikan, itu yang kita tunggu-tunggu. Satu nama masih bertahan di sini. Kita lihat. Kita melihat salah satu sosok pembalap nomor start 27, Bung. Ya, ini adalah tayangan ulang kami. Dan kita dapat melihat kekuatan pembalap 38 Arya Agaska yang harus terbuang. Dan kini Chandra Hermawan, Galang Hendra, dan alias Axel Ismaya adalah 3 pembalap yang mendominasi jalannya balapan. Ada Gary Salim dan juga Andi Gilang di sana, Bung. Andi Gilang pemilik posisi grid utama saat ini kembali menguasai jalannya balapan, bahkan berada pada top 3 tampaknya, Bung. Baik sekali recovery yang dibuat oleh seorang Andi Gilang. Tadi sedikit terseok di posisi belakang, and now he's back. He's doing some comeback maneuver, and the comeback is about to complete, overtaking satu pembalap. Siapa lagi yang akan mendapatkan posisi pertama kali ini? Satu pembalap, yaitu seorang Galang Hendra nampaknya yang terlihat di depan kali ini, ataupun Arya Agaska. 2 pembalap Yamaha, tapi ada satu nama tadi, Chandra Hermawan, berhasil melakukan sebuah manuver refleks yang sangat baik, menghindari crash. Kalau tadi dia tidak cukup cepat, maka dia akan menjadi salah satu pembalap juga yang bisa terlibat dari insiden tadi. Namun kita melihat di sini masih lanjut Andi Gilang berada di tengah-tengah gempuran Yamaha. Terlihat juga ada satu nama, Gary Salim from the MS Glow Foreman Team, menyelipkan diri di top 5 kita kali ini. Siapakah yang akan meraih posisi pertama? It is unpredictable. Tidak bisa diprediksi, tidak bisa kita lihat siapa yang akan menjadi pemenang pasti untuk race kali ini. Namun yang memimpin sekarang yaitu Air Jordan. Ya, kita nantikan bersama kekuatan yang luar biasa. Pembalap ini melesat cepat sekali. Akankah Galang Hendra Pratama, Chandra Hermawan alias Axel, Gary Salim, dan juga ada sosok Andriswanto yang akan menyelesaikan jalannya balapan dengan baik? 2 lap terakhir, Bung. 2 putaran terakhir. Saat ini kita perhatikan sosok pembalap yang mencoba melesat. 38 kembalikah dia berada pada posisi terbaik. Oke, lap by lap saudara, ketegangan luar biasa mulai terjadi.
terjadi. Dan di sini Andi Gilang, saudara, Andi Gilang mulai menunjukkan keberaniannya. Andi Gilang mengetahui bahwa lap semakin sempit, putaran semakin singkat, tinggal memasuki lap final, lap akhir. Dan kita akan nantikan sosok pembalap 69 alias Aksal Ismaya. Kembali kesalahan terjadi, melebar mereka. Dan tentunya ada pergeseran 38. Arai Agaska di Bani Laksana. Dan race sudah selesai. Arai Agaska wins the race of this Mandalika Racing Series Round 3 of National Sport 250. Luar biasa sekali nampaknya di sini. Oh, Andi Istihar nampaknya. Andi Gilang berada pada posisi, ya. Kita nantikan. Kita masih akan menunggu resultnya. Iya. Karena terlihat tadi 38 ya, Arai Agaska yang finish di posisi yang pertama. Ada Arai Agaska, kemudian di sini nampaknya ada Murobil Vitoni. Kita akan nantikan update dari teman-teman kami timing system yang berada di race tower, race control untuk mengirimkan data terbaru tentang 3 terbaik yang baru saja menyudahi jalannya balapan. Dan sobat Mandalika, Rio, dan juga Anda semua ya, sesaat lagi kami akan segera menuju ke podium untuk menobatkan para juara di atas podium. Dan baru saja Anda saksikan kelas 250 cc. Saya akan kembali dan akan ditemani oleh rekan saya Rio Rek terlebih dahulu. Oke, baik Bung Orin, dan kita masih menunggu resultnya. Kita masih menunggu result dari National Sport 250. Jadi terlihat Arai Agaska ya, the local hero wins the race. Dan untuk para pemirsa yang berada di rumah, jangan lupa karena masih dengan jalannya balapan di race National Sport 250cc race yang pertama. Ini masih merupakan kelas yang pertama atau kelas yang pembuka kita. Selanjutnya nanti akan ada balapan dari kelas yang selanjutnya, yaitu Sport 250cc komunitas race yang pertama. Dan ya, sudah terlihat di sini nampaknya Andi Gilang di posisi kedua. Andi Gilang di posisi kedua dan Robi Sakira nampaknya yang berada di posisi ketiga. Ini dia. Nah, baik sekali. Yes, Arai Agaska di posisi yang pertama. Dan posisi kedua Andi Gilang. Di posisi ketiga ada Robi Sakira. Ya, ini dia Arai Agaska is the winner of the race. Baik sekali tadi race-nya, cukup konsisten. Mencoba untuk menghemat ban tadi, tidak terlalu bermain di lini depan terlalu lama. Ketika ada pembalap yang mencoba untuk mengambil manuver, dia cepat membiarkan sebelum akhirnya di overtake kembali pada beberapa tikungan terakhir, sebelum memasuki lap yang terakhir. Dan untuk sektor yang pertama, nampaknya yang tercepat di sektor yang pertama yaitu nomor 57 ya, yang menjadi tercepat di race yang pertama. Muhammad Fadil Musyafi menjadi yang tercepat di race yang pertama tadi, namun crash di tikungan ke-16. Dan ini dia, kita melihat highlights dari race National Sport 250cc race yang pertama.
Mandalika Racing Series. Tis, 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 tis. Cik, cik, cik. Podium cik. Mandalika Racing Series. Cik, cik. Oke, mohon dibuka lagi. Tis, cik, cik. Loh. Rio dan juga Anda, Sobat Mandalika, kami baru saja mendapatkan update dari Kamar Hitung menyebutkan posisi pertama diraih oleh Andi Gilang. Posisi kedua diraih oleh Muhammad Murabil Fitoni. Dan posisi ketiga diraih oleh Galang Hendra Pratama. Karena 38 area Gaska terkena penalti shotgun. Untuk itu kepada 3 pembalap terbaik untuk segera naik ke atas podium. Rekan-rekan audio, mohon untuk bisa diperlebar lagi suara kami di pit lane agar kami mendapatkan kontrol yang lebih sempurna. Sekali lagi kami undang untuk hadir ada Galang Hendra Pratama, Murabil Fitoni dan Andi Farid Istihar atau Andi Gilang untuk dapat menuju ke belakang podium. Memanggil Bapak Rio Tan dari RCB untuk dapat hadir di belakang podium. Sekali lagi Bapak Rio Tan dari RCB berkenan kiranya untuk dapat hadir di belakang podium.
sekali lagi Bapak Riotan untuk dapat hadir di belakang podium. Kemudian rekan-rekan dari Mandalika mohon audio kami dapat diakses di pit lane atau dibukakan link pit lane agar suara di podium ini akan lebih terdengar. Sekali lagi Bapak Riotan berkenan untuk menuju ke belakang podium. Kami akan segera hadirkan 3 terbaik di race pertama kelas National Sport 250 cc. Juara ketiga Galang Hendra Pratama. Peringkat kedua diraih oleh Murabel Vitoni Yamaha Eleven HP 969 Global on the Lemon. Dan juara pertama kita dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta, Andi Gilang. Dan kami mengundang Bapak Arman juga selaku tim manajer untuk mendampingi. Dan trofi juara ketiga akan diserahkan oleh Bapak Riotan. Disilakan. Ya. Juara ketiga ada Galang Hendra Pratama, Yamaha Buff Yamalup Akai Jaya MBKW 2 Racing. Dan penyerahan pada peringkat kedua akan diserahkan oleh Bapak Iksan dari Astra Otopat Pirelli. Disilahkan. Dan inilah sang juara pertama kita, Andi Gilang, akan diserahkan oleh Ibu Atia Sulistiawati dan Wardani, Corporate Brand PT Pertamina Persero. Disilakan. Ya, saat ini sang juara kita Andi Gilang. Dilanjut Ibu Atiah pada tim manajer yang tentunya dari Astra Motor Racing Team. Ibu Atiah untuk menyerahkan pada tim manajer di sebelah sini, Ibu. Ya, ini dia tim manajer dari ART atau manajemen ART.